pelajarannya. Terlebih dahulu seperti biasanya ketua kelas memimpin doa. Ayo ketua kelas, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Presia dan Niko, Pak. Presia dan Niko. Apa keterangannya? Keterangannya apa? Izin. Izin. Yang lainnya? Niko? Izin, Pak. Izin juga ya. Izin kemana? Ini Natal. Oke, tidak apa-apa ya, karena ada kegiatan jadi harus izin. Kalau yang lainnya tentu siap belajar ya. Siapa yang masih ingat materi yang lalu? Angkat tangan, coba berdiri. Materi yang lalu adalah tentang mengidentifikasi unsur-unsur identitas cerpen. Materi yang lalu tentang unsur-unsur cerpen. Baik, terima kasih. Siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur cerpen terbagi berapa? Coba angkat tangan. Oke, silakan. Ada dua, yaitu unsur implisit dan eksplisit. Unsur implisit dan unsur eksplisit ya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan unsur yang masuk unsur implisit? Oke, silakan. Yang pertama tema, yang kedua Pertama adalah tema, tema, yang kedua tokoh dan penokohan, tokoh dan penokohan ya. Yang ketiga latar, selanjutnya amanat. amanah. Berarti berakhir di amanah ya. Beri tepuk tangan temannya. Pada pertemuan hari ini masih materi tentang cerpen ya. Dan silakan lihat di depan ini di layar. Jadi materi untuk hari ini yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun ini ya, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di sini adalah peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur membangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca dengan benar. Dan tugas kalian nantinya yang harus kalian capai di materi hari ini yaitu menyimpulkan ya, menyimpulkan dan membuktikan dengan kutipan-kutipan cerpen. Pertemuan yang lalu kalian menentukan ya, mengidentifikasi unsur-unsur implisit cerpen. Nah, sekarang kalian harus menyimpulkan ya, menyimpulkan disertai dengan bukti. Nah, di sini beberapa cara menyimpulkan unsur pembangun cerita pendek. Yang pertama, membaca cerpen dengan penuh konsentrasi ya. Jadi artinya kalian harus berkonsentrasi ya, berkonsentrasi untuk menemukan bukti-bukti yang ada di dalam cerpen itu. Kemudian yang kedua, menggunakan teknik membaca cepat. Ada antara kalian tentu sudah paham bagaimana caranya membaca cepat ya. Kalian harus menemukan inti dari bacaan, misalnya untuk menyimpulkan bukti-bukti unsur implisit cerpen. Ya. Nah, kemudian
Yang ketiga, memahami unsur intrinsik dalam cerpen. Nah, ini yang harus kalian pahami. Karena materi atau soal tidak bisa kalian kerjakan kalau tidak memahami unsur-unsur cerita ya. Tidak bisa menyimpulkan atau tidak bisa menentukan kutipan-kutipan cerita kalau tidak memahami unsur intrinsik dalam cerpen. Kemudian yang keempat, menetapkan unsur intrinsik dalam cerpen. Jadi setelah tadi memahami unsur intrinsik dalam cerpen, kemudian yang keempat, menetapkan unsur intrinsik dalam cerpen. Misalnya, oh cerita ini, cerpen ini temanya seperti ini. Kemudian tokohnya ini ya, karakter tokohnya ini ya. Kemudian yang kelima, menentukan simpulan dalam cerpen. Kemudian menyimpulkan ya. Nanti Bapak perlihatkan bagaimana cara membuktikan kutipan dari cerpen itu dan cara menentukan ya. Nah, sebelumnya silakan simak dulu video ini, simak dengan baik supaya kalian bisa paham. Perhatikan baik supaya kalian nanti bisa menjawab soal yang diberikan. Oke, selesai. Sudah lihat tadi? Bagaimana? Ada yang dipahami? Bisa. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan salah satunya apa yang ditayangkan tadi? Ada? Oke, tidak ada. Kita pindah lagi ke materi ini ya. Ini cara menentukan tokoh dan penyembuhan serta bukti dalam cerpen. Jangan perhatikan baik-baik supaya nanti ketika diberikan soal bisa langsung dikerjakan ya. Contoh menentukan tokoh dan penyembuhan serta buktinya dalam cerpen. Kira-kira di sini siapa tokohnya? Tokoh dalam cerita yaitu Dita. Oke, bisa dipahami. Dita adalah seorang anak yang penakut. Nah, ini buktinya ya, atau kutipan dari cerita. Meskipun merasa takut, dia pasti akan merasa ketakutan dengan sendirinya. Bahkan terkadang dia tidak berani untuk ke kamar mandi sendirian di malam hari, sehingga dia selalu meminta tolong kepada ibunya untuk menemaninya. Nah, ini ada kesimpulan. Siapa yang bisa membacanya? Kesimpulannya? Ya, silakan. Tokoh Dita memiliki karakter penakut. Tokoh Dita memiliki karakter penakut. Oke, terima kasih ya. Jadi ini kesimpulannya. Tokoh Dita memiliki karakter penakut. Karena dari bukti kutipan cerpen menjelaskan bahwa Dita adalah seorang anak yang penakut dan seterusnya. Jadi begitu nanti cara mengerjakan soalnya ya. Oke, terima kasih. Kira ini sudah cukup ya. Sekarang kita akan membagikan LKPD ya. LKPD seperti pertemuan yang lalu, silakan dikerjakan sesuai dengan yang dijelaskan tadi di depan ini. Paham? Oke, tugasnya ini per individu ya, masing-masing mengerjakan. Kalau pertemuan yang lalu berkelompok ya, jadi ini individu. Bapak mau lihat, mau buktikan seberapa mampu kalian bisa menjawabnya ya. Karena kalian sudah belajar materi yang lalu kan. Apalagi tadi ini sudah dijelaskan juga bagaimana cara menentukan unsur-unsur cerpen dengan bukti kutipan dari cerpen, kemudian ada kesimpulan ya. Jawab bersama nanti ya, jadi harus aktif.
apa yang dijawab di situ? Tema kehidupan dan kenangan di masa lalu seorang Temanya kehidupan dan kenangan di masa lalu seorang kakek. Kemudian bukti pendukung. tidak ada yang lebih menarik dari seorang kakek berumur 80 tahun seperti itu. Selain merenung dan mengenang, sudah tidak ada gairah untuk masa depan. Tidak ada ambisi, semua yang didapat sampai saat ini merasa sudah cukup. Oke, selesai. Siapa sependapat dengan ini? Angkat tangan. Oke, orang. Cukup. Oke, kita percepat ya jawabannya. Silakan dilihat. Jadi tokohnya ini ada dua ya, yaitu Alenia dengan tokoh aku sebagai kakek ya. Kemudian alurnya alur campuran. Ini kita bacakan aja kesimpulannya ya. Kemudian latar, ada latar tempat. Cukup sampai di sini ya. Kira-kira soalnya ini susah atau gampang? Gampang. Kalau yang paham tentu bisa kita selesaikan ya. Ini siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran hari ini? Oke, silakan. Pada hari ini kita belajar materi sifat serta dan tujuan pembelajaran menyimpulkan unsur-unsur pembangunan karya sastra dengan bukti yang mendukung dan pendek yang dibaca. Adapun cara yang kami lakukan untuk menyimpulkan bukti-bukti cerpen, yaitu dengan cara membaca cerpen dengan penuh konsentrasi, menggunakan teknik membaca cepat, memahami unsur intrinsik dan cerpen, meletakkan unsur intrinsik dalam cerpen, menentukan kesimpulan dalam cerpen. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Oke, berikut kita. Oke, terima kasih ya. Cukup sampai di sini. Jangan lupa dipelajari materi-materi yang sudah diberikan supaya tidak susah nanti kalau diberikan soal ya. Dan ingat pertemuan berikutnya tentang masih tentang materi cerpen, yaitu menelaah struktur kebahasaan cerpen ya. Silakan kelas ditutup dengan doa. Silakan diwakili temannya. Teman, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, selesai. Jadi karena ini sudah jam istirahat ya, silakan istirahat di luar. Sambil keluar silakan dikumpul LKPD-nya di meja ya.